Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdirrahim Damani, kelas MKOM 34B dengan NIM 19132125. Pada kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah keamanan komputer dengan dosen saya yang bernama Profesor Dr. Yohandri Eskom MKOM. Pembahasan yang saya akan lakukan adalah mengenai state of the art and fishbone denial of service. Perkembangan DOS yang sering terjadi saat ini sangat banyak serangan attack yang sering menjadi berita hangat pada dunia IT, dan sering terjadi masalah keamanan sebuah jaringan yang sangat rentan terhadap serangan dari berbagai pihak. Alasan penyerangan tersebut ada banyak alasan, biasanya untuk merusak, untuk dendam, politik, dan cuma hanya iseng-iseng saja melakukan serangan kepada pihak perusahaan, kantor, maupun instansi tersebut. Dan penulisan tugas ini saya akan menjelaskan mengenai contoh serangan dan target DOS, yang dimana jenis-jenis serangan DOS itu ada beberapa dan pencegahannya juga ada, serta contoh kasus yang dimana sering terjadi di dalam sebuah perusahaan, baik itu instansi, kantor, maupun pemerintahan. Biasanya yang sering menyerang itu adalah hacker-hacker pemula yang sering melakukan tindakan-tindakan yang untuk mencoba-coba gitu. DOS attack, pengertian dari DOS attack adalah yang dimana kepanjangannya itu adalah denial of service attacks, yang itu serangan yang paling sering dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem aplikasi komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber daya resource server tersebut, di mana untuk melumpuhkan sistem pengamanan server sehingga penyerangan dapat melakukan aktivitas pembobolan atau perusakan. Jadi hacker ini membobol sistem server tersebut dengan perusakan dulu ya, lalu mengambil data-data yang diperlukan untuk mereka. Sejarah dari DOS, DOS ini awal mulanya yang pertama kali digunakan di tahun 96 itu scene flooding attack. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah scene flooding attack, scene flooding, SCN flooding attack, yang dimana untuk mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat dalam sistem operasi, dan para hacker-hacker tersebut mengembangkan yang awal mulanya scene flooding attack ini belum terlalu kejam, jadi dikembangkan lalu menjadi lebih kejam lagi untuk membobol sebuah sistem, terutama adalah sebuah server. Ada beberapa tool yang dapat diperoleh secara bebas dan free untuk melakukan sebuah pembobolan server, yang dimana ini ada 5 contoh. Yang pertama adalah Bomb, LAN, SMAP, SNOC, WinNuke, dan Terdrop. Serangan DOS yang pertama adalah serangan SYN atau CYN, mengirimkan data TCP SYN dengan alamat palsu. Yang kedua, serangan Terdrop, mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Yang ketiga, serangan Smooth, mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Yang keempat, ICMP flooding. Target daripada DOS ini yaitu yang pertama, memicu terjadinya error dalam microcode. Yang kedua, memicu error pada urutan instruksi dan memaksa komputer menjadi tidak stabil dan lock up. Yang ketiga, memanfaatkan error-error yang ada di sistem operasi yang berbuntut pada kematian sistem. Yang keempat, membuat sistem operasi menjadi crash. Yang kelima, iframe DOS, di dalamnya terdapat sebuah dokumen HTML yang sengaja dibuat untuk mengunjungi halaman web berkilobyte tinggi dengan berulang-ulang hingga melampaui batas bandwidth. Gejala-gejala yang sering terjadi pada DOS yang pertama adalah kinerja jaringan menurun, tidak seperti biasanya, membuka file atau mengakses situs menjadi lebih lambat. Fitur-fitur tertentu pada sebuah website hilang, website sama sekali tidak bisa diakses, peningkatan jumlah email spam yang diterima sangat dramatis. Tipe DOS yang ini sering diistilahkan dengan mail bomb. Contoh kasus daripada DOS ini yang pertama adalah Februari 2007, lebih dari 10.000 server game online seperti Return to Castle, Wolfenstein, Halo, Counter-Strike diserang oleh grup hacker yang bernama Rus, yang berasal dari 1.000 lebih komputer yang terletak di negara bekas Uni Soviet.
Yang di tahun Juli 2008 banyak blog blogger konservatif yang dimana serangan ini dikaitkan dengan 3 IP address yang diregister melalui godaddy.com. Yang di tahun 2013 itu adalah situs polri.go.id di Indonesia terkena hacker yang berkasus dengan attacker DOS ini. Berikut ini adalah state of the art denial of service. Yang pertama, saya sudah mencari beberapa penelitian yang terkait dengan denial of service ini. Jadi banyak penelitian yang sudah saya kunjungi, dan ini adalah yang penelitian terdahulu sampai penelitian sekarang yang menurut saya sangat baik dan sangat berpengaruh kepada zaman ini. Yang pertama adalah pengembangan pencegahan serangan DDoS pada sumber daya jaringan dengan integrasi network behavior analysis dan client puzzle. Yang kedua adalah analisis forensik router untuk mendeteksi serangan DOS secara real time. Yang ketiga, implementasi lock dalam forensik router terhadap serangan denial of service. Yang keempat, pengujian serangan DOS di jaringan software definite pada Gen S3. Perancangan dan analisis keamanan jaringan terkabel dari serangan DOS berbasis honeypot. Yang keenam adalah implementasi sistem deteksi dan mitigasi serangan DOS menggunakan CVM classifier pada arsitektur software definite network. Jadi ada beberapa metode dan ada beberapa sistem atau pembuatan sistem yang digunakan untuk menahan serangan DOS ini. Jadi serangan DOS ini sangat mengerikan, bisa saja untuk merusak sebuah server besar ataupun kecil, tapi itu sangat berbahaya untuk dalam sebuah perusahaan, instansi ataupun kantor. Berikut adalah sistem kerja dari diagram fishbone denial of service, yang dimana ini saya gambarkan dengan diagram fishbone, dimana diagram fishbone itu bentuknya seperti tulang ikan. Yang dimana yang pertama ini adalah attacker machine learning, ada bots, ada handler, yang dimana ini adalah sebagai hackernya, yang dimana hacker tersebut membutuhkan tools yang untuk bekerja. Ada dua tools yang sering digunakan oleh hacker. Yang pertama tools HOIC namanya, yang kedua adalah Slurus.pl, dimana sistem ini membutuhkan IP server dari server tersebut, dari server web tersebut. Yang selanjutnya setelah dilakukan pendapatan IP, maka target dari IP atau penyerangan ini adalah sebuah PC, router atau server. Jadi mereka sebelum itu menyerang dulu PC-nya, merusak bagian dalam dan merusak semua daftar IP dan jaringan. Lalu mereka merusak bagian server. Selanjutnya adalah bagian handler, di mana ini setelah melakukan perusakan maka akan menjadikan CPU tersebut atau server tersebut menjadi error, dan target yang dilakukan adalah menjadi error dan frame DOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.